Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fabiola Davina Widianingrum dengan NIM Q002215. Saya dari kelompok A9. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem reproduksi dan genitouropoetika. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan tentang mekanisme ereksi. Jadi ereksi itu terjadi akibat stimulus seksual meliputi penglihatan, suara, bau, dan juga stimulus psikis yang diperkuat oleh sensasi rabaan langsung pada kulit tubuh dan area genital, atau yang juga disebut rangsang aferen yang kuat pada SSP. Jadi impuls eferen itu berjalan dari pusat ke MS menuju sistem parasimpatik segmen S2 sampai 4. Serabut preganglionik parasimpatik akan masuk ke plexus hipogastricus inferior dan bersinap pada neuron postganglionik. Kemudian serabut postganglionik akan berjalan bersama arteri pudenda interna masuk ke jaringan erektil pada radix penis yang mengakibatkan vasodilatasi arteri. Kemudian akan terjadi peningkatan aliran darah dalam jumlah besar ke dalam jaringan erektil. Lalu kemudian corpora cavernosa dan corpus spongiosum penis akan membesar karena terdapat pengisian darah yang kemudian akan menekan aliran balik vena pada fascia yang melingkupi. Kemudian aliran darah akan keluar dari jaringan erektil dihambat aliran darah yang keluar dari jaringan erektil itu akan dihambat dan tekanan dalam penis dipertahankan tetap tinggi. Lalu penis panjang dan diameter penis akan bertambah. Ini yang disebut dengan kondisi ereksi. Lalu bila klimaks rangsang seksual tercapai, akan terjadi ejakulasi atau rangsangan seksual yang terhenti atau dihambat. Lalu arteri yang memvaskularisasi jaringan erektil akan mengalami vasokonstriksi dan penis akan kembali ke posisi lemas atau flaccid, kembali ke ukuran semula. Saat ereksi, terdapat arteri dan vena yang masuk ke corpus spongiosum dan corpus cavernosa. Saat ereksi corpus spongiosum terisi oleh darah. Saat ereksi, penis pria akan keras karena berisi pembuluh darah. Penis juga bisa turun karena terdapat beberapa gangguan seperti yang pertama gangguan hormonal. Produksi hormon testosteron terganggu karena infeksi testis atau gangguan endokrin, radiasi, dan genetik. Lalu yang kedua, gangguan vaskuler seperti kerusakan endotel pembuluh darah yang bisa disebabkan karena hipertensi, nikotin, aterosklerosis, dan juga hiperkolesterol. Lalu yang ketiga, gangguan saraf, kerusakan saraf perifer pada diabetes mellitus. Lalu yang keempat, gangguan akibat medikasi. Selanjutnya, laki-laki kalau tidak bisa ereksi terutama di pagi hari itu biasanya ada gangguan. Gangguannya itu bisa dari hormonal. Pada waktu ereksi, darah akan masuk mengisi pada area-area cavernosa dan corpus spongiosum dalam penis. Pada orang yang memiliki gangguan metabolisme seperti diabetes mellitus atau kencing manis, mempunyai kecenderungan bahwa darah itu kental sehingga akan sulit untuk masuk ke dalam corpora cavernosa dan corpus spongiosum, sehingga terjadi gangguan ereksi pada penderita DM. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang mekanisme ejakulasi. Ejakulasi dibagi menjadi 2 tahap, yaitu yang pertama emisi. Emisi adalah substansia ejakulasi dari ogium interna menuju uretra, atau lebih tepatnya ostium ductus ejaculatorius pada uretra pars prostatica. Lalu yang kedua, tahap ejakulasi itu sendiri yaitu substansia ejakulasi keluar dari OUE. Lalu mekanisme jaras sistem sarafnya itu reseptor yang berupa kulit, glans penis, atau ductus deferens yang penuh, aferen oleh nervus pudendus syndrome, akan membawa rangsang menuju NILCLMS segmen lumbalis 1-3 efektor. Pada saat proses emisi, dinding ductus deferens akan berkontraksi, lalu otot-otot kelenjar vesikalis dan bulbo uretralis akan berkontraksi, sphincter vesica urinaria juga akan berkontraksi. Proses ejakulasi akan menyebabkan kontraksi dari arteri helicinae sehingga bisa mengalirkan darah ke venula dan ditambah dengan kontraksi musculus bulbus spongiosum dan musculus ischiocavernosus sehingga dorongan mekanis untuk mengeluarkan semen dari uretra. Selanjutnya, untuk kelenjar reproduksi pria,
Yang pertama ada glandula vesiculosa yang termasuk dua organ berlobus terletak pada posterior vesika urinaria. Fungsinya itu untuk menghasilkan sekret yang ditambah pada cairan semen. Lalu fungsi yang kedua, sekretnya itu mengandung fruktosa atau yang digunakan untuk nutrisi sperma dan prostaglandin atau untuk motilitas sperma. Lalu yang ketiga, untuk mengkoagulasi semen setelah ejakulasi. Lalu yang kedua ada glandula prostatica. Glandula prostatica ini terletak antara kolom vesikae dan diafragma urogenital yang bermuara di uretra pars prostatica melalui ductus prostaticus. Fungsinya untuk menghasilkan cairan tipis seperti susu yang mengandung asam sitrat dan fosfatase asam yang ditambahkan saat ejakulasi. Lalu sekretnya itu bersifat alkalis sehingga menetralkan suasana asam di dalam vagina. Lalu yang ketiga ada glandula bulbo-uretralis yang terletak di dalam diafragma urogenital yang salurannya itu bermuara di uretra pars spongiosa. Ini homolog dengan glandula vestibularis mayor pada wanita. Fungsinya itu untuk menghasilkan sekret pada fase ereksi. Cairan mukusnya itu untuk pelumas sebelum berhubungan seksual. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang fertilisasi. Jadi, fertilisasi itu merupakan suatu proses pertemuan kedua sel gamet yang terdiri dari sel sperma dari laki-laki dan sel telur dari perempuan. Fertilisasi awalnya terjadi di ampula tubuh Fallopi, lalu setelah sel sperma membuahi dan membentuk zigot, akan bergerak dengan bantuan otot melalui tuba uterina menuju uterus. Ini untuk gambarnya. Lalu apa itu implantasi? Setelah zigot yang berkembang menjadi morula mencapai uterus, terjadi proses yang dinamakan dengan implantasi. Implantasi itu sendiri merupakan proses di mana morula akan berkembang menjadi blastokista, kemudian menanamkan diri ke dalam lapisan uterus. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang arah aliran urin pada tubulus renalis. Jadi, orang dewasa itu kan memiliki sekitar 4,5 sampai 5,5 liter darah di dalam tubuh. Darah itu akan dibawa menuju ginjal oleh arteri renalis ke arterioles. Setelah masuk ke hilus, darah akan dibawa menuju ke arteri lobaris untuk nantinya masuk ke dalam piramidis renalis. Darah kemudian akan berjalan ke kolumna renalis dengan arteri interlobaris. Setelah itu akan dibawa oleh arteri arcuata untuk menuju ke basis piramidis renalis. Darah kemudian akan masuk ke korteks renalis melalui arteri interlobularis yang kemudian darah itu akan difiltrasi dari berbagai zat yang tidak diperlukan tubuh oleh nefron. Darah kemudian akan masuk ke kapsula Bowman melalui arterial afferent. Kemudian terjadi proses yang di glomerulus yang disebut filtrasi. Kemudian akan meninggalkan glomerulus melalui arterial afferent. Ada namanya tekanan osmosis dan hidrostatis itu yang bisa menggerakkan air dan plasma darah. Proses filtrasi itu akan menyaring partikel yang sangat kecil seperti air, ion organik, glukosa, dan sisa metabolisme seperti urea dan kreatinin. Di dalam proses ini tuh juga ada GFR regulation yang berperan penting. Ini berperan penting dalam sistem filtrasi itu karena adanya vasokonstriksi dan dilatasi dari arterial afferent. Ini gambar dari tubulus renalis. Selanjutnya lanjut ke ureter. Jadi ureter itu terdapat 3 penyempitan. Yang pertama ada uretero-pelvic junction yang merupakan pertemuan antara pelvic renalis dengan ureter. Yang kedua itu saat terdapat penyalahan dari arteri iliaca communis. Penyempitan yang ketiga ada saat memasuki vesika urinaria. Ureter juga dalam posisi miring untuk mencegah urin kembali ke ginjal atau reflux. Lalu lanjut ke sistem urinaria. Sistem urinaria itu mencakup ren, ureter, vesika urinaria, dan uretra. Ren akan mengekskresi sisa-sisa metabolisme di dalam bentuk urin
dan mempertahankan senyawa seperti potasium dan sodium, serta air yang dalam keadaan seimbang. Ureter itu akan membawa urin keluar dari ren menuju ke vesika urinaria. Di sana urin akan ditampung sementara. Lalu setelah itu urin akan dibuang keluar tubuh dari vesika urinaria melalui uretra. Selanjutnya ada ren atau kidney atau juga disebut ginjal. Ren itu untuk membuang urea dari darah melalui unit filtrasi fungsional yang bernama nefron. Di dalam setiap nefron ini terdapat kapiler darah kecil yang bernama glomerulus dan tabung yang disebut dengan tubulus renalis. Urea bersama dengan senyawa cair lainnya membentuk urin yang melewati nefron dan turun melalui tubulus renalis. Setiap harinya, ren itu dapat memfilter sekitar 120-150 liter darah untuk membuang sisa metabolisme dan menyeimbangkan cairan. Proses ini dapat menghasilkan 1-2 liter urin per hari. Selanjutnya, ke ureter. Ureter itu adalah saluran yang menyalurkan urin dari ren ke vesika urinaria. Otot-otot di dinding ureter secara terus-menerus akan berkontraksi dan berelaksasi untuk memaksa urin itu turun ke bawah dan menjauhi ren, tidak kembali lagi ke ren. Jika urin refluks ke atas, ren itu dapat terkena infeksi. Sekitar 10-15 detik sekali, sejumlah kecil urin akan dikosongkan dari ureter menuju ke vesika urinaria. Nah, apa sih itu vesika urinaria? Vesika urinaria itu sendiri merupakan tempat penyimpanan sementara dari urin. Ukuran dan bentuk vesika urinaria tergantung seberapa banyak urin yang berada di dalamnya, dan juga tekanan yang diterima dari organ lain. Vesika urinaria mempunyai lapisan muskularis yang terdiri dari 3 lapis otot palas yang disebut musculus detrusor. Pada kolom vesikae terdapat musculus sphincter vesicae. Kontraksi dari otot-otot ini membantu untuk menahan urin agar tidak bocor. Pada vesika urinaria juga terdapat musculus sphincter uretra internum yang itu berkontraksi ketika menahan urin dan juga berelaksasi atau terbuka ketika proses berkemih. Vesika urinaria itu juga dibantu oleh saraf yang memperingatkan seseorang waktu untuk berkemih atau waktunya untuk mengosongkan vesika urinaria. Selanjutnya uretra. Uretra itu fungsinya untuk menyalurkan urin keluar tubuh melalui orifisium uretra externum. Otak akan mengirim sinyal ke otot vesika urinaria untuk berkontraksi sehingga mengeluarkan urin. Urinnya itu akan dikeluarkan dari vesika urinaria. Pada waktu yang bersamaan, otak itu juga akan mengirim sinyal ke otot sphincter untuk berelaksasi untuk mengeluarkan urin keluar dari vesika urinaria ke uretra. Untuk wanita, uretranya itu sangat pendek, dengan panjangnya itu hanya 4-5 cm. Jadi uretra untuk wanita ini hanya dilalui oleh urin atau hanya untuk proses berkemih. Sedangkan pada pria, itu uretranya lebih panjang, dengan panjang 20 cm dan bisa dilalui oleh urin dan semen. Untuk uretra pada pria terdapat 4 pars yang sebelumnya sudah disebutkan. Nah, ini yang terakhir. Jadi pengaturan refleks dan volunteer proses berkemih. Jadi yang pertama, refleks berkemih itu akan terpicu ketika reseptornya itu regang di dalam dinding kandung kemih yang terangsang. Kandung kemih pada orang dewasa itu dapat menampung sekitar hingga 250-400 ml urin sebelum tegangan di dindingnya mulai cukup meningkat untuk mengaktifkan reseptor regang. Semakin besar tegangan melebihi ukuran ini, semakin besar tingkat pengaktifan reseptor. Serat-serat aferen dari reseptor regang akan membawa impuls ke medulla spinalis dan akhirnya melalui anterneuron. Ini nanti akan merangsang saraf parasimpatis untuk kandung kemih dan menghambat neuron motorik ke sphincter externus. Stimulasi saraf parasimpatis ini akan menyebabkan organ berkontraksi. Tidak ada mekanisme khusus yang dibutuhkan untuk membuka sphincter internus.
melainkan perubahan bentuk kandung kemih selama berkontraksi akan secara mekanis menarik terbuka sphincter internus. Dan secara bersamaan, sphincter externus akan melemas karena neuron-neuron motoriknya dihambat. Begini, karena kedua sphincter sudah terbuka dan urin terdorong melalui uretra oleh gaya yang ditimbulkan oleh kontraksi kandung kemih. Itu akan terjadi refleks berkemih ini yang seluruhnya adalah refleks spinal untuk mengatur pengosongan kandung kemih pada bayi. Segera setelah kandung kemih terisi cukup untuk memicu refleks, akan secara otomatis berkemih. Baik. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau kalimat yang kurang berkenan. Terima kasih.